Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, kali ini saya akan berbagi tentang cara menentukan perbandingan dengan satuan yang berbeda. Video sebelumnya saya sudah membahas tentang cara menentukan perbandingan dengan satuan yang sama. Baik, materi ini adalah materi di semester genap untuk tahun ini, dan ini merupakan lanjutan dari materi bab perbandingan. Saksikan videonya sampai selesai. Adapun KD pada pertemuan kita kali ini masih tetap KD yang sama. Yang pertama adalah menjelaskan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. Satuan sama ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, menganalisis perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, data, grafik, dan persamaan. Kemudian yang untuk psikomotornya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, baik satuannya sama maupun yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai maupun yang berbalik nilai. Adapun tujuan kita pada video kali ini adalah siswa dapat menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Kemudian sebelum saya lanjutkan dengan pembahasan cara menentukan perbandingan dua besaran yang satuannya berbeda, alangkah baiknya kalau kita ingat kembali materi sebelumnya. Ya, perhatikan bahwa untuk mungkin kalian masih ingat tentang tangga satuan panjang ya. Ini adalah satuan jarak. Jadi satuan-satuan yang sama adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ini adalah perbandingan yang berhubungan dengan satuan yang sama. Kemudian ada juga satuan berat ya. Ada kilogram. Jadi kilogram, kemudian ada dekagram, hektogram, kemudian miligram, dan seterusnya. Ini adalah satuan-satuan yang sama. Kemudian ada juga satuan volume ya. Ada satuan volume, baik itu kilometer kubik, hektometer kubik, dan seterusnya. Ini adalah satuan-satuan yang sama. Ya, masih berkaitan dengan apresepsi. Kemarin kita juga sudah membahas. Jadi kemarin adalah materi cara membandingkan dua besaran yang satuannya sama. Kita lihat misalkan ya. Ini kita misalkan ya. Kita misalkan sebuah pohon ya, ini sebuah pohon ya. Ini tingginya, jadi tingginya misalnya 10 meter ya. Kemudian kita juga memiliki misalkan sebuah pesawat ya, sebuah pesawat dengan ketinggian, ini misalkan dengan ketinggian 10 km ya. Nah, coba kita tentukan perbandingan antara tinggi pohon dengan tinggi pesawat. Jadi dengan demikian, jadi ini tinggi pohon berbanding dengan tinggi pesawat, maka diperoleh 10 meter berbanding dengan 10 km. Jadi ini sama-sama melibatkan satuan jarak. Jadi ini masih tetap kategori satuan yang sama.
Ini tidak boleh langsung dibandingkan, harus disetarakan dulu. Jadi ini kilometer, jadi kita harus tahu dulu bahwa 1 kilometer sama dengan 1000 meter ya. Jadi dengan demikian bisa kita ubah, berarti 10 meter berbanding, karena 1 kilometer 1000, berarti kalau 10 kilometer dikalikan 10 saja ya. Jadi 1000 dikali 10 sama dengan 10.000 meter. Nah ini sudah bisa dihilangkan, dihapus. Jadi ini diperoleh perbandingan 1/1000. Ingat, penulisan perbandingan boleh juga kita menggunakan tinggi pohon berbanding tinggi pesawat, itu sama dengan 1/1000 ya. Boleh menggunakan, kemarin kita sudah bahas untuk penulisan perbandingan ada 3 cara. Yang pertama adalah menuliskan dengan cara pecahan, kemudian yang kedua dengan menuliskan titik 2, dan yang ketiga dengan menyebutkan kata-kata. Jadi tinggi pohon terhadap pesawat itu 1/1000 gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu cara menentukan perbandingan dua besaran yang satuannya yang sama. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau satuan yang berbeda? Satuan yang berbeda itu adalah bagaimana kalau kita membandingkan dari satuan jarak ke satuan berat, atau satuan berat ke satuan volume. Jadi ini istilahnya menyeberang. Jadi kalau membandingkan jarak dengan jarak itu masih kategori perbandingan dengan satuan yang sama. Kemudian berat juga ya. Jadi berat, kalau misalkan kita membandingkan berat, ini ada batu. Misalkan ini ada batu ya, ukurannya 1 kilo. Kemudian ini ada batu lagi yang beratnya 1 gram ya. Nah, bagaimana cara membandingkan? Jadi perbandingan antara batu A berbanding dengan batu B, jadi A berbanding batu B itu sama dengan 1 kilogram berbanding 1 gram. Jadi 1 kilogram dirubah dulu ya, 1 kilogram dirubah dulu ke gram. Jadi 1 kilogram itu kan 1000 gram dan seterusnya. Atau boleh juga gram yang dirubah ke kilogram. Jadi ini masih kategori perbandingan dengan dua besaran dengan satuan yang sama. Nah, sekarang terkadang kita ingin membandingkan seperti contoh berikut ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki materi utamanya. Nah, perhatikan ada label sebuah makanan ya. Label informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit, perhatikan ini 4. Jadi 4 keping biskuit itu mengandung 100 kilokalori energi ya, 100 kilokalori energi. Nah ini perhatikan, satuan yang berbeda itu adalah keping ya, ini keping dengan kilokalori. Nah ini satuan yang berbeda ya, ini yang dimaksud dengan satuan yang berbeda. Kita lihat contoh yang lain. Misalkan ini sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter. Jadi satuan jarak dengan satuan volume. Nah ini kita mau bandingkan. Demikian pula kurs rupiah terhadap dolar Amerika, dolar dengan rupiah ya. Jadi ini satuan yang berbeda. Lain. Nah ini kita membutuhkan 4 kue untuk setiap orang. Jadi yang dibandingkan di sini adalah 4 kue, jumlah kue dengan orang ya. Kemudian ada juga saya membayar biaya rental warnet rupiah dengan jam. Kemudian kecepatan rata-rata berlari kakak saya adalah 8,5. Ini jarak dengan
satuan waktu ya. Nah, di antara keenam pernyataan di atas, manakah yang berbeda ya? Nah, setiap pernyataan di atas membandingkan dua kuantitas berbeda ya. Misalnya membandingkan jarak, nih membandingkan jarak dengan kilometer dengan banyaknya Pertamax liter ya. Kemudian tarif internet per jam, kurs rupiah terhadap dolar, dan kecepatan. Jadi itu adalah satuan-satuan yang berbeda. Baik. Nah, perhatikan contoh berikut. Harga yang tertera untuk menawarkan 5 buku, 10 buku, dan 12 buku. Salah satu cara lain untuk menyatakan harga buku tersebut adalah membuat tabel seperti di bawah ini. Jadi sebelum kita buat tabel, perhatikan dulu. Ini ada bursa buku tulis ya. Di sini ini ada 38 lembar. Harganya 17.500, isinya 10 ya. Kemudian ada juga buku 58 lembar, harganya 24.700, isinya 10. Sedangkan buku yang lainnya yang 100 lembar itu harganya 20.500, isi 5 ya. Untuk menentukan harga buku yang murah, silahkan bisa kita buat tabel seperti ini ya. Jadi di sini terlihat bahwa untuk buku A ya, untuk buku A itu isinya 10, isi 10, harganya adalah 17.500. Kalau begitu, kalau isi 1, jadi kalau isinya adalah 1 ya, jadi kalau isinya 1 diperoleh pembagiannya 17.500 dibagi dengan 10. Jadi kalau isinya 1 itu, jadi satu buku itu adalah harganya adalah diperoleh 1.750. Itu satu buku ya. Nah, sekarang bagaimana kalau 2? Ini jadi 1, harganya 1.750. Kalau 2 langsung kalikan saja ya. Jadi kalau isi 2 itu sama dengan 2 kali 1.750 diperoleh 3.500 ya. Nah, peroleh 3.500. Kemudian kalau isi 5 berarti dikalikan 5 hasilnya adalah 8.750. Kemudian kalau isi 12 berarti 12 dikali 1.750 hasilnya adalah 21.000 ya. Kemudian kita lihat untuk lembaran berikutnya, ini untuk isi 10 harganya adalah 24.700. Berarti kalau isi 1 harganya adalah, siapa yang bisa tahu? Siapa yang bisa menebak? Ya, 24.700 dibagi 10 menjadi 2.470. Sedangkan isi 2 dikalikan 2 saja, 2.470 dikali 2 maka diperoleh 4.940. Kemudian kalau isi 5 12.350. Kemudian kalau isi 12 sama dengan 29.640. Sekarang kita lihat buku C ya. Kita lihat buku C. Buku C itu untuk isi 10 harganya 41.000. Kalau demikian, nah ini untuk buku C ya. Kita langsung ke buku C. Kalau isinya 10, isi 10 ya, isi 10 itu harganya 41.000. Nah, kalau begitu, kalau isinya 1, isi 1 peroleh 41.000 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 10 ya. Berarti hasilnya adalah 4.100 ya. Ini adalah sini kita tulis 4.100. Kemudian kalau 2 berarti langsung kalikan 2, hasilnya 8.200. Kemudian dikali 5 20.500.
sedangkan kalau 12 49.200 ya. Nah, perhatikan dari hasil perhitungan kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa kalau 10 buku diperoleh 17.500. Jadi tadi untuk memperoleh satu buku, proses apa yang terjadi? Ya, proses pembagian. Jadi untuk mendapatkan 1750, di sini kita adakan pembagian. Jadi 17.500 dibagi 10 hasilnya adalah 1750. Sedangkan untuk memperoleh 2 buku berarti prosesnya adalah proses perkalian. Jadi di dalam tabel ini kita menggunakan proses pembagian dan proses perkalian. Jadi untuk mendapatkan satu buah sesuatu harus menggunakan proses pembagian. Tapi kalau menghitung lebih dari satu berarti harus menggunakan perkalian ya. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya yang ada di buku paket. Agung bersepeda di lintasan yang berbeda, terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Yang pertama, untuk pemberhentian pertama itu 8 km dalam 20 menit ya. Kemudian pemberhentian kedua 12 km menempuh waktu 24 menit. Kemudian untuk pemberhentian ketiga dalam 24 km itu dia menempuh waktu 40 menit. Pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Kemudian lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Kalau begitu kita bisa buat perbandingan ya. Jadi kita mulai lintasan pertama. Lintasan pertama itu 8 km ya, menempuh waktu 20 menit. 20 menit ya. Dengan demikian ini kita bisa sederhanakan. Jadi ingat, perhatikan menit ini adalah satuan yang berbeda ya. Jadi ini bisa kita bandingkan dengan catatan bahwa kita harus memahami setiap 8 km menempuh waktu 20 menit ya. Menempuh waktu 20 menit. Jadi kalau kita sederhanakan, ini bisa kita sederhanakan menjadi masing-masing dibagi 4. Berarti setiap 2 km menempuh waktu 5 menit ya. Nah itu. Jadi setiap 2 km menempuh waktu 5 menit. Kemudian kalau kita lihat perbandingan yang kedua ya. Perbandingan yang kedua itu 24 menit. Maksud saya 12 km. 12 km menempuh waktu 24 menit. Kalau kita sederhanakan ini, kalau kita sederhanakan di masing-masing dibagi 6 berarti 2 km per masing-masing bagi 12 ya. Jadi ini 1 km ini dibagi 12 menjadi 2 menit. Jadi setiap 1 menit itu menempuh waktu 2 menit. Kemudian untuk lintasan 3, perhatikan lintasan 3 24 km menempuh jarak menempuh waktu lamanya menempuh waktu 40 menit. Dengan demikian ini bisa kita sederhanakan. Ini kita masing-masing bagi 2 dulu, bisa dibagi 2, bagi 4 bisa ya. Ini bagi 4 bisa. Jadi kalau bagi 4 itu di 6 per 10, atau bisa disederhanakan menjadi
masing-masing bagi 2, berarti 3/5 ya. Ini harus dituliskan satuannya ya. Jadi dalam 1 kilometer ini menempuh waktu 2 menit ya. Ini 2 menit, 2 menit. Kemudian demikian pula untuk lintasan yang ketiga, ini kilometer per menit. Nah, setiap 3 km menempuh waktu 5 menit. Sekarang kita akan bandingkan. Masih ingat pelajaran kita yang kemarin, cara membandingkan pecahan? Ya, betul ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Ini adalah penyebutnya 5, ini penyebutnya 2, ini penyebutnya 5. Dengan demikian, kalau kita mencari KPK-nya ya, kelipatan persekutuan terkecilnya, maka diperoleh adalah 10. Nah, kalau begitu untuk lintasan pertama itu kita jadikan jadi 2/5 itu kita bisa menjadikan 4/10 ya, kilometer per menit. Ini karena kalau kita mau jadikan penyebut 10 ini harus dikali 2, ini juga harus dikali 2. Jadi penyebutnya 10 ya. Nah, ini kalau ini 5 kali 2 10, 2 kali 2 sama dengan 4. Demikian pula ini 1 dengan 2. Kalau 2 mau dijadikan 10 berarti masing-masing dikali 5. Dengan demikian untuk lintasan kedua itu berarti 5/10. Sedangkan untuk lintasan 3 itu 6/10. Ini dituliskan satuannya ya. Nah, kalau perbandingan dengan satuan yang sama itu satuannya tidak perlu dituliskan. Tapi kalau untuk perbandingan yang melibatkan satuan yang berbeda, satuannya harus ditulis supaya memudahkan untuk membaca perbandingan itu. Baik, kalau kita lihat bahwa paling rendah adalah, jadi kalau kita urutkan pecahannya ini adalah lintasan pertama itu lebih kurang dari lintasan kedua, kemudian lintasan ketiga. Dengan demikian pada pemberhentian yang ketiga itu paling cepat ya. Sedangkan untuk pemberhentian yang paling lambat adalah lintasan yang pertama. Ya, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Yaitu seorang guru kelas 9 di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta. Itu menurut kalender sekolah itu 180 hari fluktuatif dalam setahun. Kemudian jika tahun depan ditambah waktunya menjadi 220 hari, maka berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah ya. Nah, kita lihat, kita tentukan dulu bahwa 180 hari itu dalam setahun ya, untuk memperoleh gaji 36 juta. Kemudian kita tentukan kalau satu hari berarti ini melibatkan pembagian 36 juta itu dibagi dengan 180. Kita coret saja nolnya, berarti sisa 360.000 dibagi dengan 18. Berarti dalam satu hari itu diperoleh pembiayaan atau gaji guru tersebut menjadi 200.000 ya, 200.000. Tuh, itu dalam satu hari. Jadi kalau misalnya sekolah menambah dalam setahun ya, ini menambah waktu dalam setahun itu menjadi 220 hari. Dengan demikian diperoleh gaji guru tersebut adalah
200.000 ya, dikali dengan 220 diperoleh 2 kali 22 44 ya, 44 tambah nolnya 123, jadi diperoleh, ini harus dengan rupiah, ini juga adalah rupiah. Dengan demikian guru tersebut akan mendapatkan gaji sebesar 44 juta selama 220 hari. Oke, sekarang kita akan membahas beberapa soal latihan. Perhatikan soal berikut di buku paket ya. Pembibitan karet UD Mutiara Hijau Desa Pangurutan Baru memproduksi bibit unggul untuk varietas tanaman. Karet dengan target produksi 1.500 liter getah karet dari 200 pohon. Berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet? Baik ya. Nah, ini kita harus tulis dulu satu bahwa target ya, targetnya dulu itu target itu 1.500 liter. Kemudian ini targetnya ini untuk 200 pohon. 200 pohon ya. Jadi targetnya 1.500 liter untuk 200 pohon. Nah, berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet ya? Jadi kalau demikian bisa kita tuliskan bahwa untuk satu pohon, nah ini selalu begini ya. Untuk 200 pohon itu ditargetkan 1.500 liter getah. Nah, kita jadikan dulu untuk satu pohon ya. Satu pohon itu diperoleh ya 1.500 bagi dengan 200, maka diperoleh hasilnya 7,5 liter ya. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Nomor 2, jantung tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit. Jantung marmot berdetak 1.200 kali dalam 4 menit. Dan jantung kelinci berdetak 1.025 kali dalam 5 menit. Hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Nah, perhatikan. Jadi, yang pertama kita tentukan dulu bahwa ini adalah satuannya menit ya. Ini juga adalah satuannya 4 menit. Ini satuannya adalah 5 menit. Karena pertanyaannya adalah dalam 1 jam, kita tulis dulu bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Yang sama dengan 60 menit. Atau boleh juga kita katakan 1 menit. Jadi 1 jam 60 menit. Kalau begitu 60 menit itu sama dengan 1 jam ya. Jadi kalau 1 menit itu diperoleh waktu 1/60 jam ya. Perhatikan, jadi 1 menit 1/60 jam ya. Jadi kalau 2 menit itu diperoleh satu tentukan itu. Ya, boleh juga kita tentukan. Jadi kalau bisa kita tentukan bahwa dalam 1 jam ya. Baik, kita tentukan lagi. Jadi ini jadi pengetahuan awal bahwa 1 jam itu 60 menit ya. 1 menit 1 jam atau 1 menit boleh 1/60. Ini hanya pengetahuan awal. Boleh juga kita tidak. Yang perlu yang harus kita tahu adalah bahwa dalam 1 jam itu 60 menit ya. Nah, langsung kita tentukan saja. Jadi kita mulai dari tikus. Kita kasih simbol tikus. Tikus itu
840 kali ya, itu dalam 2 menit. Ini supaya menjadi 1 jam, karena pertanyaan adalah 1 jam, berarti masing-masing dikalikan dengan 30 ya. Jadi 840 itu kalikan dengan 30 ya. Kenapa harus dikali dengan 30? Karena ini 60 dibagi dengan 2. 60 bagi 2 diperoleh 30. Kemudian ini 2 dikali 30, maka diperoleh hasil ini 25.200 kali ini dalam 60 menit ya, dalam 60 menit. Jadi untuk tikus itu jantungnya berdetak dalam 1 jam itu 25.200. Sekarang kita lanjut ke jantung marmut ya. Jantung marmut itu 1200 kali dalam 4 menit ya, dalam 4 menit. Nanti satuannya ditentukan aja, ditulis kembali ya. 1200. Demikian kita masing-masing harus dikalikan berapa? 1200 dikali dengan 60 dibagi 4 ya. Coba 60 dibagi 4. Kita lanjut ke marmut. Jadi marmut ini jadi 60 dibagi 4. Jadi 60 bagi 4 itu diperoleh hasil 15 ya. 15 dibagi dengan berbanding dengan 4 kali 15 diperoleh hasil 18.000 ya. Jadi 1200 kali 15 itu 18.000 ya, titik ini selama 60 menit. Jadi kita untuk marmut dalam 1 jam itu jantungnya berdetak sebanyak 18.000. Sekarang kelinci ya, kita tulis saja di sini kelinci. Kelinci itu 1025 kali dalam 5 menit. Berarti 60 bagi 5 itu supaya menjadi 1 jam ini masing-masing dikalikan dengan ya 60 bagi 5 itu 12 ya. Berarti ini harus dikali dengan 12, ini juga harus dikali 12, maka diperoleh hasil, maka yang diperoleh 12.300 dalam 60 menit. Nah perhatikan, ini satuannya sudah sama, ini sudah jam, ini juga jam. Kita lihat 25 yang berdetak lebih banyak. Perhatikan, kalau tikus itu kan 25.200 ya, nih. Sedangkan untuk marmut itu 18.000, sedangkan untuk kelinci 12.300. Dengan demikian jawabannya adalah tikus. Jadi di sini jawabannya adalah tikus. Oke, demikian beberapa contoh atau soal latihan yang kita sudah bahas. Supaya video ini tidak terlalu panjang, nanti adik-adik sekalian silahkan dilatih di rumah untuk soal-soal yang ada di buku paket. Lanjutkan ke nomor 3 dan seterusnya. Kita sudah memberikan beberapa contoh bagaimana cara menghitung, bagaimana cara menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Baik, sebelum kita akhiri, kita membuat rangkuman dulu ya. Jadi kita merangkum. Oke. Nah, perhatikan. Yang pertama, untuk menentukan perbandingan dengan satuan yang berbeda,
itu kita bisa melakukan penyederhanaan ya. Jadi pada dasarnya selalu kita melibatkan pembagian dengan perkalian. Jadi kita misalkan ambil satu contoh ya. Satu contoh misalnya untuk 3 hari ya, gaji guru itu misalkan 150.000. Nah, dengan demikian kalau satu hari gajinya adalah ya, kita merubahkan pembagian jadi 150.000 dibagi dengan 3 diperoleh 50.000 ya, 50.000. Nah, kemudian kalau seandainya ditanyakan kalau 3 hari berarti gajinya menjadi 50.000 dikalikan dengan 3. Oh sorry, saya ganti 4 ya, 4. Jadi ini dikalikan 4 maka diperoleh gajinya itu selama 4 hari adalah 200.000 ya. Oke. Nah, perlu dibedakan antara perbandingan yang satuannya sama dengan perbandingan dengan satuan yang berbeda ya. Jadi untuk perbandingan yang satuan yang sama itu kita harus ya, demikian ya. Jadi ini perlu dipahami. Kalian harus membedakan bagaimana cara membandingkan perbandingan, bagaimana cara membandingkan dua besaran yang satuannya berbeda dan satuannya yang sama. Jadi kalau satuan yang sama itu selalu kita ubah dulu satuannya, kita setarakan dulu. Tapi kalau untuk satuan yang berbeda itu biar tidak, tapi dengan catatan harus jelas satuannya ya. Misalnya kilometer per jam, kemudian satu hari dalam berapa rupiah dan seterusnya ya, begitu. Jadi harus jelas satuannya. Baik, demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar yang ada di video saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.